Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab tentang pewarisan sifat atau hereditas. Nah, materi ini kita bagi menjadi dua pertemuan atau dua video ya. Yang pertama, pewarisan sifat satu lebih banyak membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam ilmu genetika. Nah, sebagai awalan, kalau kita perhatikan di sekitar kita, organisme yang dia bereproduksi atau berkembang biak secara seksual atau perkawinan maupun yang aseksual, mereka berusaha untuk mewariskan sifat kepada keturunannya dalam rangka mempertahankan jenis atau mempertahankan kelestarian spesies. Contohnya kucing kawin ya, kucing yang dia kawin akan menghasilkan anak-anakan kucing yang memiliki sifat yang notabene atau memiliki kombinasi dari kedua induknya. Ya, akan tetapi anaknya akan sejenis dengan dia, yakni kucing gitu ya, meskipun mungkin nanti rambut atau belangnya agak berbeda. Begitu juga pada hewan-hewan yang lain, termasuk juga manusia ya. Manusia itu dia ketika menghasilkan atau memiliki beberapa keturunan anak gitu ya, misalnya orang tua yang memiliki 5 anak, maka jika anak ini bukan anak yang kembar identik, secara genetis dia berbeda-beda memiliki kombinasi sifat. Nah, bagaimana sifat-sifat itu diturunkan kepada keturunan berikutnya, ini akan dibahas atau dipelajari di dalam ilmu genetika ini. Nah, mari kita mengenal beberapa substansi atau materi genetika pewarisan sifat ya. Jadi pewarisan sifat organisme ke keturunan berikutnya itu diistilahkan dengan hereditas. Jadi hereditas itu pewarisan sifatnya. Nah, ilmu yang membahas tentang pewarisan sifat itu atau hereditas itu diistilahkan dengan genetika. Jadi genetika itu materi biologi atau cabang biologi yang khusus membahas tentang pewarisan sifat. Nah, sifat organisme secara umum dia diwariskan ke anaknya melalui paket yang diistilahkan dengan kromosom. Jadi kromosom ini mengandung paket sifat yang jumlahnya banyak dan nanti berkombinasi antara kedua orang tua, yakni antara suami dan istri atau ibu dan bapaknya. Nah, di dalam kromosom sendiri ya, kromosom itu adalah komponen yang ada di dalam sel yang ada di seluruh tubuh kita yang mengaruhi sifat kulit, warna kulit, bentuk hidung, ya bentuk rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, mata ada yang sipit, ada yang belok ya, yang gede dan yang lain-lain. Nah, itu semua dipengaruhi oleh komponen pengaruh sifat yang disebut dengan gen di dalam DNA. DNA sendiri itu terbungkus sebagai benang di dalam kromosom yang diwariskan lewat sel kelamin, baik sel sperma maupun ovum. Tapi ingat bahwa kromosom ini tidak hanya ada di sperma dan ovum, dia ada di seluruh sel tubuh kita. Karena bagaimanapun juga kita dipengaruhi sifatnya oleh gen-gen di dalam kromosom ini. Nah, kita kenalan dengan kromosom terlebih dahulu ya. Kromosom itu dari dua kata, kroma dan soma ya. Kroma itu warna, soma itu badan. Disebut kromosom karena dia menyerap pigmen warna yang diberikan sehingga berwarna gelap di dalam sel. Nah, kromosom sendiri itu gabungan dari protein dan materi asam nukleat yakni DNA ya. Nah, di setiap sel tubuh kita atau di setiap sel yang menyusun tubuh kita itu memiliki kromosom sendiri ya. Kromosom sendiri ada dua macam, ada yang disebut autosom, ada yang disebut gonosom. Autosom atau kromosom tubuh adalah kromosom yang dia membawa gen-gen sifat-sifat tidak terkait jenis kelamin. Contohnya bentuk rambut, bentuk mata, macam hidung ya, dan lain-lain itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Gitu. Nah, adapun kromosom yang dipengaruhi dipengaruhi oleh jenis kelamin, semisal munculnya jakun, ya yang membawa sifat munculnya jakun, terbentuknya testis, terbentuknya sperma, ya kemudian terbentuknya ovum, ya rahim dan lain-lain. Sifat-sifat itu dibawa oleh kromosom yang diistilahkan dengan gonosom atau kromosom kelamin. Nah, sekarang kita lihat sel yang ada di tubuh makhluk hidup termasuk manusia ya. Sel yang menyusun tubuh kita itu ada dua macam. Ada sel tubuh atau sel somatik dan ada sel kelamin atau sel gamet. Sel tubuh atau sel somatik itu mengandung
kromosom 2 set yang disimbolkan dengan 2N dibaca dengan diploid. Nah, artinya di setiap sel tubuh ada 2 set kromosom yang dia masing-masingnya set kromosom itu satu setnya ada 23. Kalau 2 set berarti menjadi 46 ya. Yang 46 itu masing-masing berpasangan ya, sepasang-sepasang ada 23 pasang. Nah, total dari 46 kromosom ini rumusannya kalau pada wanita 22 pasang autosom berarti 44 tambah sepasang gonosom X berarti 46 ya. Kalau pada pria 22 pasang autosom berarti 44 ditambah gonosom X dan Y yang berarti 46. Gonosom itu ada X ada Y. X itu gonosom wanita yang mengaruhi sifat kewanitaan. Gonosom Y adalah gonosom pria yang memengaruhi sifat pria. Nah, sedangkan pada sel kelamin atau gamet, karena dia nantinya akan melebur antara sperma dengan ovum, maka kromosomnya pun setnya hanya separuh dari sel tubuh ya. Jadi dia hanya memiliki satu set atau disimbolkan dengan N dibaca haploid ya. Contohnya ovum yang dia hanya haploid satu set kromosom 23 total kromosomnya itu terdiri dari 22 autosom plus 1 gonosom X. Nah, sedangkan sperma itu 23 kromosom terdiri atas 22 autosom plus gonosom X atau gonosom Y. Jadi ada 2 jenis sperma. Kalau yang membuahi sperma yang membawa X, membuahi ovum, maka nanti jadinya individunya atau anaknya itu berkelamin wanita karena XX. Kalau sperma yang membawa Y yang membuahi ovum, maka jadilah anaknya itu adalah berjenis kelamin pria XY. Nah, ini kromosom. Bagaimana dengan DNA? Nah, DNA sendiri itu adalah materi genetis yang merupakan salah satu jenis asam nukleat. Asam nukleat sendiri ada 2 macam, ada DNA dan RNA ya. Asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Ini DNA dan RNA ini lebih dalam, nanti akan dipelajari di tingkat selanjutnya di SMA. Nah, di dalam DNA penyusun kromosom itu terdapat informasi berupa urutan khusus ya, urutan tertentu yang disebut dengan gen. Nah, gen inilah yang nanti bertanggung jawab menentukan sifat individu satu persatu ya, berkaitan dengan fenotipik atau penampakannya, yang sifat yang tampak darinya. Nah, ini kromosom, DNA dan RNA. Berikutnya kita akan membahas gen dalam bentuk simbol, bagaimana dia dioperasikan atau digunakan di dalam persilangan ya. Nah, maka kita akan mengenal istilah di dalam hibridasi. Hibridasi itu persilangan ya, persilangan yang dia digunakan ilmunya berkaitan tentang pelacakan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Ada beberapa istilah yang harus dikenal dalam materi hibridasi ini ya. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Pertama, gen. Gen itu dalam hibridasi diistilahkan juga dengan istilah alel ya. Kalau tadi gen secara fisik itu sebagai urutan sifat urutan informasi yang menentukan sifat di dalam kromosom atau DNA, maka di dalam persilangan gen ini ya sebagai suatu simbol yang diwariskan dari induk ke anaknya. Nah, gen sendiri untuk kalian ketahui terdiri dari 2 macam, dibagi menjadi 2 macam. Ada gen yang diistilahkan dengan gen dominan dan ada gen atau alel resesif. Gen dominan adalah gen-gen yang dia mengalahkan ekspresi resesifnya apabila mereka bertemu. Sekali lagi, gen dominan adalah gen yang mengalahkan ekspresi resesifnya ketika keduanya berpasangan. Kita ambil contoh sekarang, misalnya yang paling mudah ya berkaitan tentang sifat warna bunga ya, karena kita akan menyilangkan bunga misalnya. Misalnya ada gen yang menentukan warna bunga merah dan putih ya. Diketahui gen warna merah itu dominan terhadap gen warna putih atau yang menentukan warna bunga putih. Nah, maka nanti dalam hibridasi atau persilangan gen dominan disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan gen resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil dari dari huruf kapitalnya ya, atau gen dominannya. Jadi putih bukan P tapi M kecil. Jadi dia sesuai menunjukkan mereka berpasangan sebagai satu sifat
beda yang disilangkan. Nah, selain warna bunga misalnya ya tentang bentuk kulit biji ya. Ada kulit biji halus ya, kulit biji halus yang dia disimbolkan dengan H besar ya, dominan terhadap kulit biji kisut yang disimbolkan dengan H kecil. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk kalian ketahui di tubuh organisme atau individu, gen itu berpasangan. Kenapa? Karena setiap individu mewarisi sifat dari orang tuanya, dari bapak dan ibunya, dari induk jantan dan induk betinanya. Ya, sehingga mereka mewarisi gen yang kemudian masing-masing mewariskan satu, berarti berpasangan. Ya, maka jika ada dua gen M besar dan M kecil, genotip yang mungkin dibentuk ada 3 kombinasi. Ya, bisa saja kedua orang tuanya mewariskan gen dominan, bisa jadi keduanya mewariskan gen resesif, atau yang satu dominan yang satu resesif, sehingga ada 3 kombinasi. Untuk yang dia mewariskan 2 dominan seperti ini, sepasang gen dominan diistilahkan dengan homozigot dominan. Sedangkan kalau dia mewariskan keduanya resesif diistilahkan dengan homozigot resesif. Dan jika salah satu mewariskan dominan dan yang lain resesif diistilahkan dengan heterozigot. Nah, inilah yang disebut dengan genotip, yakni sifat yang tidak tampak, sifat yang dia disimbolkan ya dalam bentuk huruf-huruf ini. Dan sekali lagi genotip itu adalah simbol. Artinya di bunga yang warnanya apapun kita tidak akan temui huruf-huruf ini. Ya, tidak ada huruf M besar, tidak ada huruf M kecil. Ini hanya simbol yang kita berikan. Gennya ada, tapi simbol hurufnya ini yang kita berikan. Itu ya, gennya ada dan tidak tampak. Nah, yang tampak oleh kita itu adalah warna bunganya. Ketika gen merah ketemu dengan gen merah, maka yang tampak pada warna bunga adalah merah bunganya. Begitu juga ketika gen resesif, gen putih ketemu gen putih, maka warna bunganya adalah putih. Ya. Sedangkan jika gen merah ketemu dengan gen putih, maka perhatikan gen merah ketemu dengan gen putih, sifat dominan adalah sifat atau gen yang mengalahkan ekspresi resesifnya atau putihnya. Maka yang muncul itu adalah warna merah, karena merah dominan terhadap putih, gitu ya. Nah, atau mungkin nanti di beberapa kasus bisa jadi dia yang muncul hanya separuh dominannya. Ya, separuh atau kemudian bercampur sehingga yang muncul nanti disebut dengan pink atau merah muda. Nah, kasus di mana merah mengalahkan putih, ya dominan terhadap putih ini diistilahkan dengan dominan sempurna. Sedangkan jika yang muncul adalah merah muda, maka berarti merah ini munculnya hanya separuh, disebut semi dominan atau intermediate. Seperti itu. Dan kaidahnya, aturannya adalah selama tidak ada keterangan intermediate, maka gen dominan sempurna mengalahkan gen resesif. Merah akan mengalahkan putih. Kecuali jika di dalam soal mengindikasikan atau menunjukkan adanya kasus intermediate ini. Ya. Nah, ini istilah dalam hibridasi. Sekarang kita operasikan dalam bentuk contoh persilangan, ya. Nah, ini yang disebut, sebelumnya ya, ini sifat yang tampak ini diistilahkan dengan fenotip, ya. Kalau genotip itu sifat yang tidak tampak, fenotip itu sifat yang tampak. Ya, yang tampak atau terindra oleh kita. Sekarang kita lihat penerapannya. Nah, dalam persilangan monohibridasi atau monohibridisasi. Mono itu satu, hibridasi itu penyilangan atau persilangan. Jadi persilangan satu sifat beda, misalnya tentang warna bunga saja ya, satu, yakni sifat warna bunga. Nah, ada beberapa istilah yang nanti akan kita kenal. Yang pertama adalah parental. Parental itu indukan yang dia disilangkan di dalam hibridasi. Parental itu indukan yang disilangkan dalam hibridasi. Misalnya kita menyilangkan bunga merah dengan bunga putih, ya, merah homozigot dengan putih homozigot. Maka kita harus tahu ya bunga merah dan putih ini genotipnya bagaimana, kan gitu. Nah, merah itu M besar, misalnya dalam persilangan ini karena homozigot, maka M besar, putihnya M kecil, ya homozigot resesif. Berikutnya, persilangan setelah parental adalah membentuk gamet. Gamet itu adalah sel kelamin yang nanti akan membawa gen untuk dipertemukan.
Nah, gamet untuk bunga merah M besar berarti gametnya ya pasti M besar, membawa satu gen dari pasangan ini. Sedangkan ini sepasang M kecil ya berarti hanya ada satu macam gamet saja M kecil. Seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya akan membentuk filial. Filial itu keturunan. Ya, filial pertama berarti keturunan pertama, anak keturunan yang pertama, mempertemukan dua gamet yang dibentuk induknya. Ya, maka M besar ketemu dengan M kecil, keturunannya memiliki genotip M besar M kecil atau yang tadi kita istilahkan dengan heterozigot. Nah, heterozigot ini memiliki fenotip atau penampakan berwarna merah karena tidak ada indikasi sifatnya intermediate. Ya, berarti dia kembali kepada sifat asal yakni dominan sempurna, di mana gen merah mengalahkan gen putih. Seperti itu. Nah, ini monohibridasi untuk keturunan yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita ingin tahu keturunan berikutnya, yakni dengan cara menyilangkan antara keturunan pertama itu sesamanya, ya. Bunga merah disilangkan dengan sesama bunga merah. Bunga merah disilangkan dengan bunga merah yang heterozigot. Kita lihat persilangannya, ya. Di mana bunga merah heterozigot dengan bunga merah heterozigot ini berikutnya dari filial pertama kita bentuk gamet. Ya, gametnya karena ada dua gen yang berbeda, maka masing-masing menghasilkan dua gamet, ada M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, gamet ini nanti akan dipertemukan satu persatu. Kita lihat untuk mengetahui filial 2, misalnya dengan pertemukan gamet M besar dengan M besar. Ya, maka hasilnya adalah genotip M besar, fenotipnya bunga merah. Ya, kemudian berikutnya gamet antara M besar dengan M kecil, ya, maka ketemu dia genotip keturunannya adalah M besar M kecil, ya, yang dia bunganya juga merah. Kemudian M kecil dengan M besar juga demikian, ketemu menghasilkan, ya, gen dominan ditulis terlebih dahulu, ya, jadi huruf besar terlebih dahulu, M besar M kecil bunga merah juga, kan gitu. Nah, sedangkan jika M kecil ketemu dengan M kecil, maka hasilnya homozigot resesif yang fenotipnya adalah bunga putih. Nah, ini keturunan yang dihasilkan dari persilangan F1-nya. Ini adalah perbandingan keturunan F2-nya. Kalau kita ingin tahu perbandingannya, misalnya perbandingan genotip dari F2, berarti antara homozigot dominan dibanding heterozigot dibanding homozigot resesif. Jika kita hitung di sini, ya, homozigot dominan 1, heterozigotnya 2, homozigot resesif 1. Sehingga perbandingannya menjadi 1:2:1. Nah, bagaimana dengan perbandingan fenotipnya? Perbandingan fenotipnya di sini hanya ada dua macam fenotip, bunga merah dan bunga putih, ya. Bunga merah di situ ada 3, bunga putih ada 1. Nah, sehingga hasil perbandingannya adalah 3:1. Nah, ini cara mengoperasikan monohibridasi, ya, sifat-sifat atau pengertian istilah-istilah yang baru saja kita pelajari. Nah, semoga kita bisa memahami dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan dihibridasi atau persilangan dua sifat beda di pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.